Lagi-lagi Bung Lubis bongkar semua kebusukan kadrun. Udah jelas-jelas DNA itu tidak jadi syarat isbatun nasab. Kenapa diperpanjang segala macam? Toh yang tes DNA aja kalian nggak mau. Kalau nggak mau ya udah nggak mau, nggak usah ngeles. DNA Nabi kemana? DNA-nya kemana ya? Tuh. Nah jadi sebetulnya walaupun DNA ini belum dijadikan syarat untuk isbatun nasab, ya, tapi paling tidak dia bisa menjadi bukti pendukung ya, kawan. Jelas kan? Itu pernyataan dari Rizik. Walaupun DNA ini belum jadi syarat isbatun nasab. Enggak syarat, enggak. Tapi bisa jadi bukti pendukung. Bisa jadi faktor pendukung. Gitu. Jadi kalian nggak usah capek-capek bahas DNA itu sebenarnya begini, kadang begini, kadang begini, kadang begini. Kemudian menurut ilmu fikih, menurut ilmu ini, itu nggak bisa jadi syarat isbatun nasab. Emang nggak bisa. Emang nggak bisa. Emang nggak bisa. Tapi kenapa kalian panik? Kenapa segitu paniknya? Bahar juga gini Har, ya. Gini Har. Anda tidak usah panik dengan tes DNA. Kenapa? Seandainya setelah tes DNA hasilnya tidak cocok dengan Bani Hashim, ya, dengan zuriyah Nabi, dengan sampel yang udah ada berupa rambut Nabi, seandainya tidak cocok, Anda belum celaka Har. Belum. Kenapa? Karena tes DNA itu tidak menjadi syarat isbatun nasab. Kenapa takut? Kan konyol. Segitu takutnya. Rizik juga bilang gitu di videonya. Akan tetapi katanya bisa jadi faktor pendukung. Bisa. Pernah kan saya putarkan videonya nih. Ini dengerin, ini versi Rizik nih. Rizik aja nggak anti tes DNA, walaupun dia belum. Nih. Lalu ada manusia bernama Muhammad. Dengan adanya rambut, itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa ya kawan. Nah, bagaimana DNA yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini ya kawan. Di dunia, bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. Nah, yang palsu Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa, kata si Rizik. Kenapa sekarang kelompok kalian ini kalang kabut sama tes DNA? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Jadi gini, di situ itu pembicaraan tersebut atas nama Robito. Judulnya di situ Robito Alawiyah titik 2. Berarti itu mewakili Robito yang saya lihat tadi itu ya. Sudah jelas-jelas setahu saya ya, dari pemaparan para guru-guru, para pakar, tes DNA itu nggak bisa untuk jadi patokan isbatun nasab. Ya betul, nggak bisa. Betul. Bahar makin kejang-kejang, diskakmat terus sama Bung Lubis. Rizik juga bilang gitu di videonya. Akan tetapi katanya bisa jadi faktor pendukung. Bisa. Pernah kan saya putarkan videonya nih. Ini dengerin, ini versi Rizik nih. Rizik aja nggak anti tes DNA, walaupun dia belum. Nih. Lalu ada manusia bernama Muhammad. Dengan adanya rambut, itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa ya kawan. Nah, bagaimana DNA yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini ya kawan. Di dunia, bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. Nah, yang palsu Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa, kata si Rizik. Kenapa sekarang kelompok kalian ini kalang kabut sama tes DNA? Kenapa? Bahar ketakutan dengar kata-kata Rizik ini. DNA Nabi kemana? DNA-nya kemana ya? Nah jadi sebetulnya walaupun DNA ini belum dijadikan syarat untuk isbatun nasab, ya, tapi paling tidak dia bisa menjadi bukti pendukung ya kawan. Jelas kan? Itu pernyataan dari Rizik. Walaupun DNA ini belum jadi syarat isbatun nasab.
Nggak syarat, enggak, tapi bisa jadi bukti pendukung, bisa jadi faktor pendukung. Gitu. Jadi kalian nggak usah capek-capek bahas DNA itu sebenarnya begini, kadang begini, kadang begini, kadang begini. Kemudian menurut ilmu fikih, menurut ilmu ini itu nggak bisa jadi syarat isbatun nasab. Emang nggak bisa, emang nggak bisa, emang nggak bisa. Tapi kenapa kalian panik? Kenapa segitu paniknya? Udah jadi gini guys, gini. Bahar benar-benar terpojok, diserang dari berbagai arah. Bahar juga gini Har, ya. Gini Har. Anda tidak usah panik dengan tes DNA. Kenapa? Seandainya setelah tes DNA hasilnya tidak cocok dengan Bani Hashim, ya, dengan zuriyah Nabi, dengan sampel yang udah ada berupa rambut Nabi, seandainya tidak cocok, oh, Anda belum celaka Har, belum. Kenapa? Karena tes DNA itu tidak menjadi syarat isbatun nasab. Kenapa takut? Kan konyol, segitu takutnya. Kecuali tes DNA itu masuk sebagai syarat isbatun nasab. Ini belum masuk, belum masuk, belum. Itu Ustadz Yahya juga kan ngomong gitu, Ustadz Yahya Zainul Ma'arif atau Buya Yahya juga ngomong gitu kan masalah DNA. Ngomong gitu. Rizik juga bilang gitu. Sama. Tapi kenapa takut? Kenapa takut? Kenapa ngeles-ngeles? Itu seputar DNA. Jadi yang tidak jadi patokan, tidak jadi syarat isbatun nasab, masalah DNA dibahas sama mereka. Sedangkan yang jelas-jelas ilmiah bukan DNA, masalah kitab nasab abad kelima dan seterusnya ke atas itu nggak dibahas. Kenapa nggak mereka bahas? Kenapa nggak kalian bahas? Ya. Kadrun mulai panik, ketakutan, kejang-kejang. DNA yang tidak menjadi syarat isbatun nasab dibahas di channel Nabawi TV. Bagi kalian yang kenal dengan bapak tersebut, ustadz tersebut atau habib tersebut yang berbicara di Nabawi TV tadi, mewakili Robitoh tadi, ya, tolong sampaikan dari saya Muhammad Iqbal Lubis kepada beliau. Udah jelas-jelas DNA itu tidak jadi syarat isbatun nasab. Kenapa diperpanjang segala macam? Toh yang tes DNA aja kalian nggak mau. Kalau nggak mau ya udah nggak mau, nggak usah ngeles. Kalau nggak mau tes DNA nggak masalah, tapi nggak usah ngeles. Yang jadi syarat itu kan ada kan? Ada. Masalah nasab itu ada kan? Ada. Itu yang yang dibahas oleh Kiai Imaduddin. Nah, itu harusnya kalian bantah. Itu harusnya kalian bantah. Tesis ilmiah Kiai Imaduddin Utsman itu yang harusnya kalian bantah.